Sorotan publik terhadap gaya pengasuhan Dennis Charyesta kembali memanas setelah aksi anaknya yang kerap memecahkan barang viral di media sosial. Sejumlah video yang beredar memperlihatkan sang anak melempar hingga merusak beberapa benda di rumah maupun tempat umum. Video yang beredar kemudian memicu kritik netizen yang budiman yang mempertanyakan cara Dennis menegur dan mendidik anaknya. Alih-alih diam, Dennis justru bereaksi keras terhadap komentar tersebut dan menegaskan bahwa netizen yang budiman tidak berhak menilai karakter anaknya tanpa mengetahui kehidupan mereka secara langsung di rumah. Kesemek-kesemek, udah mulai berani lu pada ngatain anak-anak gue ya guys ya. Dulu pas gue lagi berkibar, pas gue lagi mengaum sebagai macan Asia ya guys ya, lu orang gak ada yang berani ngatain gue. Sekarang mentang-mentang gue calm down, itu bahasa Inggris ya. Nanti bahasa Inggrisnya artinya itu tenang setelah punya anak. Berani lu stitch video pada anak gue, lu netizen, cewek-cewek, emak-emak. Berani ya mentang-mentang gue tenang ya. Belum aja loh kalau macan Asia sudah mengaum lagi, nangis kau pada ya. Berani loh, kata dokter gue nggak boleh memendam kesalahan gue, mesti mengeluarkan ngatain anak gue. Lu tau dari mana anak gue sifatnya gimana? Lu ikut nyuci baju anak gue, makanya lu tau anak gue. Aduh, dibeli. Tau dari mana? Gue tukang tanaman di rumah gue yang bantuin guding pohon-pohon, makanya lu tau sifat anak gue. Tau dari mana? Lu nyuciin piring di rumah gue, makanya tahu sifat anak gue gimana. Dalam video lainnya, Dennis menegaskan bahwa setiap orang tua memiliki metode pengasuhan berbeda. Ia menyebut pendekatan yang ia gunakan adalah gaya parenting yang lebih lembut dan penuh kesabaran. Dennis bahkan menyindir netizen yang berbakti yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Menurutnya, orang tua seharusnya fokus mengurus anak masing-masing daripada menilai pola asuh orang lain di media sosial. Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan, terutama setelah sebelumnya beredar cerita bahwa anaknya pernah merusak beberapa barang mahal yang kemudian menjadi bahan kritik publik. Parenting gue itu namanya parenting orang kaya. Tiap orang punya parenting beda-beda. Tapi kalau nomor satu, parenting orang kaya yang benar adalah lu sebagai mama mendingan ngurusin anak lu. Nggak ada parenting di mana-mana yang namanya ngurusin anak orang lain. Ya, itu namanya kepo ya guys ya. Kalau orang tua yang benar, lu nggak bakal ngurusin anak orang lain. Lu ngurusinnya anak lu. Beda jelas. Kalau gue parenting orang kaya, gue mengajarkan anak gue itu ya dengan lembut sesuai dengan saldo rekening gue. Kalau rekening gue ratusan juta, ya berarti saldo gue tebel. Kalau kesabaran lu tipis, berarti dompet lu tipis. Gitu aja. Iya nggak? Lu lihat dong, orang kaya kalau ngajarin anaknya sabar. Gue bilang nono baby, ya nono baby, nono. Jadi buat kalian daripada ngurusin anak gue, ya urusin anak lu sendiri, gitu lah. Ya, anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Kalau emaknya aja kepo, gimana anaknya yang melihat emaknya kepo begitu? Mama urusin aku dong, ngapain ngurusin anak orang? Lupa gue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Belakangan ini gue lagi banyak banget lihat video anaknya Dennis. Gue nggak tahu siapa namanya, Jaden kalau nggak salah. Mungkin kurang lebih anak gue sama anaknya dia umurnya kurang lebih relatif mirip lah. Tapi gue agak prihatin ya, mecahin barang dijadiin konten, bilang anak orang kaya, hobinya mahal segala macam. Tapi gue nggak ngelihat itu jadi hobi anak orang kaya. Gue ngelihatnya miris, kasihan. Kayak anak tidak dididik. Mungkin menurut gue nggak usah dikontenin deh, karena makin dikontenin tuh anak jadi kasihan. Memberi saran yang menurut gue kayaknya itu jalan satu yang terbaik. Jangan dibiasain, jangan dibikin itu lucu-lucu. Dia mecahin iPhone lah, dia mecahin parfum, dia mecahin vas bunga. Jangan dibikin itu lucu-lucuan. Semoga aja video ini nyampe deh ke orang terdekat dia, biar anaknya ini
dikasih tahu yang benar gitu. Jangan malah dikontenin, ketawa depan dia. Jadi anak tuh ngerasa kayak itu biasa aja. Mungkin Dennis harus lebih keras ya. Harusnya dia bisa kerasin anaknya kayak dia waktu punya kasus kan dia keras banget tuh ya, frontal. Harusnya gitu dong ke anak juga sama. Kasihan kalau nggak gedenya ya. Anaknya itu kerap kali melakukan pengrusakan terhadap barang-barang, entah itu barang pribadinya ataupun barang-barang ketika mereka berkunjung ke suatu tempat ataupun mereka tuh lagi makan di luar, di mall-mall kayak gitu-gitulah. Dan respon yang mengejutkan itu ketika orang-orang melakukan kritikan terkait bagaimana anaknya, anak dari si Dennis Karista ini, itu malah direspon dengan emang anak dengan seusia itu dia paham apa, dan ia seolah melakukan toleransi terhadap apa yang ia lakukan. Seharusnya dia itu memberikan nasihat kepada anaknya terkait apa yang bisa dan gak bisa untuk ia lakukan ketika berada di luar rumah. Karena gini teman-teman, nggak semua orang itu senang terhadap anak-anak, dan nggak semua orang pula itu mentoleransi apa yang dilakukan oleh anak-anak ini tadi. Makanya ketika anak ini nanti keluar ke rumah atau keluar dari lingkungan yang dikuasai oleh orang tuanya, harusnya nilai sosial atau pendidikan budi pekerti itu harusnya ditanamkan lebih awal kepada anak-anak usia dini. So, gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Kenapa anak usia 1-3 tahun sering sekali membanting barang? Ya, jadi kalau misalnya ada anak usia 2 tahun sering mecahin barang, banting-banting barang yang ada di dekat mereka, itu sebenarnya hal yang wajar. Karena apa? Satu, fase eksplorasi. Dia mau lihat nih, kalau dia banting tuh respon orang di sekitarnya gimana. Yang kedua, emosi yang belum stabil. Mereka belum bisa nih, dia nggak punya regulasi emosi yang baik gitu ya. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasinya belum sebaik orang dewasa. Mereka kesulitan menyampaikan, aku capek mama, aku ngerasa aku ngantuk, aku lapar. Jadi muncullah emosi-emosi yang membanting, merusak barang yang ada di sekitarnya. Walaupun ini wajar dan tahapan yang normal, tapi bukan berarti diperbolehkan. Tugas orang tua adalah mengawasi dan menjaga anak, itu sudah pasti ya. Walaupun memang banyak kecolongan, karena memang anak kecepatannya wow sekali gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua? Satu, memastikan lingkungan anak aman. Yang kedua, menjauhkan dari barang-barang yang rapuh. Kayak misalnya kalau di tempat makan atau di restoran, kita juga bisa minta alat makan untuk anak loh. Kalau kadang saya juga bisa bawa alat makan sendiri yang dari plastik gitu ya. Lalu selanjutnya memberi batasan tegas. Nah, memberi batasan tegas ini juga termasuk di dalamnya tidak memberikan reaksi yang berlebihan atau bahkan mungkin diketawain. Ayo gitu ya. Ketika anak tuh pasti akan mendengarkan respon dari orang tua. Jadi kita harus tetap tenang. Terus kita juga harus memberikan kayak penolakan yang tegas, tidak boleh. Gak boleh seperti itu gitu ya, nggak dengan muka yang gak boleh, ayo jangan. Nah, dia ngerasa bahwa itu boleh berarti gitu ya. Lalu memberikan alternatif yang aman. Apa sih yang boleh dilempar? Kalau piring nggak boleh dilempar, yang boleh dilempar itu bola, misalnya begitu. Jadi kita kan kalau tas bayi itu kan pasti punya ada mainan-mainan yang anak yang boleh mainkan, boleh dilempar. Nah, itu boleh dijadikan alternatif. Yang terakhir adalah konsisten dengan sikap kita yang tegas. Jadi kita harus tetap konsisten.